Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita buat Tuhan untuk penyertaan pemeliharaannya sampai hari ini kita semua ada sebagaimana kita ada. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang indah, hari yang Tuhan jadikan buat kami, umat-Mu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami semua ada di hadirat-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan memenuhi kami semua, hadirat Tuhan memenuhi kami semua, dan damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah atas kami. Bapa di surga, kami mohon urapi kami dengan pengurapan yang baru, supaya biarlah pujian, penyembahan, bahkan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah datanglah kerajaan-Mu di tempat kami berada. Terima kasih banyak Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami mau berikan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku. Kekuatan-Mu doaku. Haleluya. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku. Kekuatan-Mu doaku. Ku puji nama-Mu, Yesus Kristus penebus, selalu dalam hidupku. Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan. Beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu, Yesusku cintakan. Ku puji nama-Mu, Yesus Kristus penebus, selalu dalam hidupku. Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan. Beri hidupku
Mari naikkan pujian ini lagi kepada Tuhan dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatanmu doaku. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji namamu, Yesus Kristus penebus, selalu dalam hidupku. Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan. Beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu, Yesusku cinta Kau. Amin Tuhan. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini syukur kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau selalu memimpin kami ya Tuhan. Roh-Mu menuntun kami setiap saat. Oh ralabosya karalabalabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau kekuatan kami, Engkau penghiburan kami. Haleluya, kami puji namamu, ku puji namamu, Yesus Kristus penebus, selalu dalam hidupku. Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan. Beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu, Yesusku cinta Kau. Bawaku dalam hatimu, Yesusku cinta Kau. Bawaku dalam hatimu, Yesusku cinta Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau ya Tuhan. Kami puji namamu Tuhan,
selama-lamanya. Bapak Ibu yang ada di mana saja, mari kita sembah Tuhan. Bawa pujian, penyembahan kita buat Tuhan. Hati kita yang bersyukur kepadanya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Mari angkat pujian saudara buat Tuhan. Bapak Ibu, angkat penyembahan kita, syukur kita buat Tuhan. Dia sangat baik, amat baik, teramat baik untuk kita semua. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Syukur bagimu, Engkau Tuhan kami, Kau kekuatan kami, ya Bapakku, Yesusku, Tuhanku, penebus kami, kemenangan, sukacita kami umat-Mu, ya Yesus Tuhan. Syararabayaralaba syandaralabo, syandaralaba takaralabayaralaba syan. Kemenangan-Mu Tuhan, Engkau berikan bagi kami. Jadi orang-orang yang lebih dari pemenang, sebab Engkau memagang tangan kami, menuntun kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh ralabo syandaralabo, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yes. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, nyanyikan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amen. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus
Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan buat Tuhan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Angkat kedua tangan, nyatakan buat Tuhan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Mari orang-orang yang lebih daripada pemenang, tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya di hadirat-Mu. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan. Sebab Engkau Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, yang menuntun kami, memimpin kami dari kepada kemenangan kepada kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu di mana saja ketika memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberikan kita semua kemenangan, kemenangan, kemenangan. Haleluya. Sebab Dia yang selalu menetapkan langkah-langkah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, nyanyikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayo angkat tangan, bilang buat Tuhan, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Tanganku, ayo angkat tangan, bilang tanganku. Tanganku, oh Tuhan, tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, yang selalu menopang tangan kami umat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik sungguh. Haleluya. Amin. Tanya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Sebab itu kami tetap bangkit bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Ku kan bangkit. Ku kan bangkit. Haleluya. Amin. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut belut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemas. Sekali lagi mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Proklamasikan Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah
Dan sekali lagi, Dialah Raja. Raja. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amen. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun.
bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan kita semua
terus memuji Tuhan. Amin. Kita menyembah Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Anak Domba Allah, yang sampai hari ini dan selama-lamanya memerintah baik di sorga maupun di bumi. Amin. Tuhan adalah perlindungan dan pertolongan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Tuhan Yesus saja saudara dan saya mengalami ketenangan. Setuju katakan, aku percaya. Haleluya. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara terus kita menyanyi, kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan Allah kita yang hidup. Boleh kita buka tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan penyembahan buat Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih. Oh ralabasyakat-dakaralabayaralaba. Kami ada hari ini sebab Tuhan yang melakukannya. Kami ada hari ini sebab Tuhan, kebaikan-Mu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya waktu kami takut, waktu kami gentar, Tuhan kami tetap percaya kepadamu. Bilang sama-sama, aku tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami gereja-Mu, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyakatakaralabayaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mau memuji, terus menyanyi bagi-Mu. Mari kita nyanyikan. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama pujian ini. Dari depan katakan, buat Tuhan. Amin. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku,
Kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Mari angkat tangan sama-sama katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kami angkat tangan kami hari ini kepadamu Tuhan, sebab hanya daripadamu jualah Tuhan keselamatanku. Mari bilang sama-sama, sebab hanya daripadamu jualah Tuhan harapanku, aku taruh Tuhan. Ini hidupku. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus, ini aku. Ini aku Tuhan, hanya dekat dengan Allahku. Aku tenang selamanya. Oh, ralabasyakata karalabayarala. Haleluya. Haleluya. Tuhanku, Yesusku. Amin. Mari angkat dua tangan kita sama-sama, nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Oh, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya, haleluya. Mari saya ajak kita sama-sama angkat tangan kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan kelembutan, dengan ketenangan. Mari worship, bawa korban buat Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, Allah yang hidup. Yesus kekasih jiwaku, hanya dekat-Mu Tuhan kami tenang selamanya. Mari angkat wajah Bapak Ibu Saudara sama-sama, saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di mana saja. Hari ini mari ambil waktu menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan nama-Mu selamanya, selamanya. Haleluya Tuhan. Mari perdengarkan suara yang lembut, suara yang diurapi oleh Tuhan, hati yang baik. Mari sembah Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kudus, 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 nama-Mu kudus Tuhan.
Mari ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau engkau sudah disembuhkan, mari bilang Tuhan terima kasih. Kalau engkau sudah diangkat kembali, mari bilang sama Tuhan, Tuhan engkau ajaib. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tolong kami. Kami percaya hanya dekat denganmu kami tenang Tuhan. Hanya dekat denganmu harapan kami taruh Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan Engkau sungguh baik buat kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau Tuhan memberkati kami. Bilang sama-sama, saya diberkati oleh Tuhan. Saya sudah dipulihkan. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya mau bangkit. Saya lebih dari pemenang. Bilang sama-sama, saya lebih dari pemenang. Saya bukan pecundang, saya bukan orang yang kalah. Saya diciptakan sempurna serupa segambar dengan penciptaku, Yesus Kristus Tuhan, Bapakku yang ajaib. Bapak terima kasih banyak hari ini. Mari berkati kami Tuhan. Dengan firman-Mu, berkati kami dengan kebenaran-Mu. Kami berdoa minta Roh Kudus pimpin kami. Dan kami percaya hari ini kami pasti diberkati oleh firman Tuhan. Hadirat-Mu sudah memberkati kami. Dan hari ini kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Kebenaran firman Allah yang kami percayai. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua. Kami yang mendengar firman hari ini di rumah-rumah, keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana ini Tuhan. Tapi firman-Mu berkuasa untuk mengubah, memberkati hidup kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama setuju, mari katakan amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Yang mau angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya dan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh firman Tuhan hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan baca dari kitab 2 Samuel ayat 24. 2 Samuel 24 maksud saya. 2 Samuel 24 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Nah saudara, firman Tuhan ini bercerita tentang kehidupan Raja Daud. Ya. Waktu Raja Daud memerintah di Israel selama kurang lebih 40 tahun. Ya. Banyak hal yang dialami oleh Raja Daud. Nah, salah satunya ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 Samuel pasal 24 ayat 12 saya akan bacakan perlahan-lahan buat Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang begini, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara ku hadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kenapa ayat ini muncul? Kenapa ayat ini ada? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang dibuat oleh Daud tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mulai baca ayat yang dari atas, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Daud itu berinisiatif kemauannya untuk menghitung, mendaftarkan berapa banyak jumlah pasukan atau tentara orang Israel. Ini setelah Daud jadi raja, Bapak Saudara. Ya. Biasanya Daud itu, saudara, kalau dia melakukan sesuatu, berperang atau apa saja, biasanya dia tanya Tuhan. Biasanya dia minta petunjuk. Tapi kali ini, Bapak Saudara, dia melakukannya sendiri tanpa minta petunjuk dari Tuhan. Makanya Tuhan marah. Ya. Lalu ayat ini muncul, Tuhan bicara kepada Gad. Ya, Gad itu pelihat, ya, nabi, tetapi dia banyak melihat, ya, melihat hal-hal ya yang Tuhan beritakan buat dia. Lalu Tuhan kasih tahu ayat ini kepada Gad, nabi
yang waktu itu pada zaman Daud. Pergi kepada Daud, ngomong ayat ini, ya, ngomong berita ini. Lalu dia pergi. Tuhan ngomong, Tuhan bilang begini, 3 perkara akan Tuhan hadapkan kepada Daud. Karena kesalahan Daud dari ayat yang tadi saya bilang, kalau saudara baca dari atas, ya. Nah, Alkitab tulis, pilihlah salah satu. Tuhan kasih pilihan kepada Daud, ya. Pilihlah salah satu, maka aku akan melakukannya kepadamu. Tuhan akan melakukan kepada apa yang Daud pilih dari 3 hal ini. Kita lihat ayat yang ke-12, ayat ke-13 sekarang. Ayat 13 bilang begini, kemudian datanglah Gad kepada Daud. Gad itu pelihat, nabi yang Tuhan pakai untuk melihat. Ya. Nah, dikatakan memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. Pertama, Bapak Saudara, Tuhan kasih pilihan yang pertama 3 tahun kelaparan. Bapak Ibu Saudara bayangkan 3 tahun kelaparan itu akan terjadi di Israel waktu itu karena kesalahan Daud. Kesalahan seorang raja. Saudara, kelaparan itu bukan hal yang gampang, ya, bukan hal yang mudah. 3 tahun lamanya. Saudara, cukup sulit 3 tahun lamanya. Ini Tuhan tawarkan, Tuhan berikan kepada Daud untuk memilih. Lalu dikatakan lagi, ataukah maukah engkau melarikan diri engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau. Saudara, 3 tahun kelaparan Tuhan kasih yang pertama, pilihan untuk Daud. Yang kedua, 3 bulan lamanya dikejar oleh musuh. Daud itu seorang ahli dalam peperangan, saudara. Tapi Tuhan bilang, pilih 3 bulan engkau dikejar sama lawan, ya, lawan mengejar engkau selama 3 bulan. Lalu dikatakan lagi, atau adakah 3 hari, ya, atau dikatakan akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu. Ya, lihat Bapak Ibu Saudara, dan timbanglah jawab apa yang akan kusampaikan kepada yang mengutus aku. Saudara, ini pilihan yang sulit. Kalau saya boleh kasih tema dari khotbah pagi ini, sharing hari ini adalah pilihan di masa-masa yang sulit. Pilihan di masa-masa yang sulit. Saudara, Tuhan bicara kepada Gad. Datang ke Raja Daud ngomong, ya. Engkau harus memilih, ya. Harus pilih salah satu. 3 tahun kelaparan di seluruh negeri, 3 bulan engkau dikejar oleh musuh. Lalu yang terakhir 3 hari penyakit sampar. Saudaraku, ini pilihan yang sangat sulit. Tapi mau tidak mau, Raja Daud harus memilih salah satu. Nah, nanti saya akan ceritakan itu Bu Saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya dulu, ayat 14. Ayat 14 dibilang seperti ini, lalu berkatalah Daud kepada Gad. Begitu pilihan itu datang, Tuhan kasih memilih. Daud berkata kepada Gad, ya, karena Gad harus ngomong kepada Tuhan kembali apa yang dipilih oleh Daud. Nah, dikatakan sangat susah hatiku. Waktu Daud mendengar pilihan dari Tuhan, dia bilang sangat susah hatiku. Saudara, kalau pilihan yang datang dari kita suruh orang memilih atau kita yang sendiri mau memilih, saudara, itu tidak sulit. Contoh, saya kasih contoh. Kayak Daud satu saat berhadapan dengan Saul di satu gua. Waktu dia dikejar oleh Saul, mertuanya, Raja Israel. Saudara, itu kesempatan untuk membunuh dia. Karena apa? Bapak Saudara, sudah berhadapan dengan Saul. Tinggal ditombak saja, tinggal dipukul, tinggal dibunuh saja. Tapi dia nggak mau. Dia memilih untuk tidak membunuh Saul. Dia memilih untuk tidak membunuh mertuanya. Dia memilih untuk tidak membunuh Raja Israel. Dia bilang begini, jangan diganggu, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, itu Daud memilih seperti itu. Ya. Ada lagi, Daud memilih waktu anaknya Absalom, ya, kudeta, mengusir dia dari tahtanya, ya, dari waktu dia jadi raja. Saudara,
itu kesempatan untuk membunuh anaknya ada. Karena pengawal-pengawal Daud itu bilang, ayo kita bunuh dia. Tapi Daud bilang begini, jangan membunuh, itu anak saya. Saudara, itu pilihan Daud. Tapi ini dia tidak bisa mengelak dari pilihan yang Tuhan berikan buat dia. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tulis, dia sangat susah hatinya mendengar, melihat 3 pilihan itu yang datang kepada dia. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Itu kata Daud. Ya, waktu hatinya susah, dia bilang begini, biarlah kiranya saya dan umat Israel jatuh ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini menarik sekali. Ya, waktu saya renungkan perkataan ini, saudara, sekalipun risikonya besar, ya, bayangin saudara, 3 tahun kelaparan, dikejar musuh 3 bulan, 3 hari penyakit sampar. Bukankah itu dahsyat sekali, menakutkan sekali? Tapi dia bilang begini, biarlah kalau itu aku terima, aku jatuh dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih setianya. Dia berharap ada pertolongan Tuhan. Sekalipun jatuh di dalam tangan Tuhan. Sekalipun dia setuju dengan cara Tuhan. Tapi itu baik buat dia. Daripada jatuh di dalam tangan manusia. Wow. Bapak Ibu Saudara, lalu ayat yang ke-15 dia bilang begini. Ayat 15. Alkitab berkata, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. 3 hari Bapak Ibu Saudara. Dari pagi sampai selesai waktu 3 hari. Penyakit sampar. Ya. Jadi waktu Daud ngomong biar jatuh dalam tangan Tuhan. Tuhan pilih yaitu penyakit sampar. 3 hari. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak pilih 3 tahun? Ya, kelaparan. Kenapa Tuhan tidak memilih Daud dikejar musuh, Daud sendiri yang dikejar musuh? Kenapa Tuhan pilih penyakit sampar? Saudara, Alkitab berkata, kalau kesalahan satu orang, kesalahan pemimpin, itu Tuhan pandang sebagai kesalahan semua rakyat yang ada. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau saya renungkan ayat ini, maka dibilang, lalu dia bilang begini, maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai ke Berseba 70.000 orang. Bapak Ibu Saudara, 70.000 mati 3 hari. Saudara lihat, ini karena kesalahan satu orang, kesalahan raja. Haleluya. Tapi saya percaya, apapun yang Tuhan berikan buat kita, saudara dan saya, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Setuju katakan amin saudara? Kenapa bisa terjadi pilihan Tuhan berikan kepada Daud? Yang pertama, karena Daud itu melakukan hal tidak pernah bertanya dan minta petunjuk kepada Tuhan. Artinya Daud melakukan dengan keinginan dia sendiri. Maunya dia sendiri. Haleluya. Padahal cerita-cerita sebelumnya, Daud selalu tanya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran penting buat kita. Apa-apa yang akan kita lakukan, coba tanya dulu sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari coba sharing, minta petunjuk dari Tuhan. Supaya jangan kita salah. Kebanyakan kita sudah melangkah, lalu nanti terjadi apa-apa, baru kita sadar. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini petunjuk buat saudara dan saya. Di tahun ini, banyak-banyaklah minta petunjuk sama Tuhan. Setuju katakan amin? Supaya apa yang terjadi pada Daud, tidak terjadi pada saudara dan saya. Saudara, susah sekali. Daud bilang saja, susah sekali hatiku ini hari ini. Sangat susah hatiku. Bahkan dia bilang, waktu dia renungkan, dia bilang, lebih baik Tuhan jatuh di dalam tangan-Mu. 3 ini, salah satu pun kalau aku jatuh di dalam tangan-Mu, besar kasih setiamu. Besar kasih sayang-Mu kepadaku. Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada di dalam persimpangan untuk memilih. Ya. Atau memilih di masa-masa yang sulit ini. Mari pilih Tuhan. Setuju katakan amin? Biar Tuhan jadi bahagian saudara dan saya. Pilihlah firman Tuhan. Ya. Jangan pilih sesuai dengan kehendak kita. Atau pilih sesuai dengan apa yang orang ngomongin. Apa yang orang katakan. Saudara, lebih baik percaya kepada Tuhan. Daripada percaya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
atau percaya kepada pengetahuan sendiri, atau percaya kepada kekayaan, percaya kepada pengalaman, lebih baik percaya kepada Tuhan. Setuju bilang amin? Nah saudara, lalu yang kedua, kenapa Daud pilih ini? Daud pilih ini, itu dia sedang menunjukkan kekuatannya, kesombongannya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Karena dia sudah hebat, dia sudah punya kedudukan, dia udah jadi raja, dia berkuasa penuh. Dia mau kasih tahu sama lawan-lawannya ada di sebelah kanan kiri, pasukan saya banyak, ya, pasukan saya banyak. Ya, ternyata Tuhan tidak menghendaki orang itu tinggi hati. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sudah berhasil dan beruntung, ya, mari kita tetap rendah hati. Amin. Kita tetap rendah hati, takut akan Tuhan, ya. Supaya perjalanan hidup kita ke depan makin hari makin berhasil dan beruntung, kita tetap dipakai oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, mari kita perhatikan firman ini, ya. Pilihan-pilihan di masa sulit ini. Mari kita pilih Tuhan yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita pilih bergabung dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita pilih untuk tinggal di hadirat Tuhan. Setuju bilang amin. Kalau saudara pilih Tuhan yang pertama, saya percaya Tuhan akan mengatur kehidupanmu dan kehidupanku sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang Tuhan. Kalau saudara pilih tinggal di hadirat Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara pilih bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, rohani kita akan makin hari makin naik, meningkat. Kita akan saling mendoakan, kita akan saling menasihati satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain. Biarlah pilihan Bapak Ibu Saudara di masa sulit ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Setuju katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. 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 Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu ya Tuhan, kami merasa tenang. Terima kasih Tuhan, kami memilih di masa sulit ini, kami pilih Engkau Tuhan. Kami pilih Tuhan Yesus. Kami pilih ya Tuhan bersama dengan-Mu setiap hari ya Tuhan. Kami minta petunjuk dari-Mu. Waktu kami mau memilih banyak hal Tuhan dalam hidup ini. Ada hal-hal yang kami prioritaskan dalam hidup ini. Tapi kami minta petunjuk Tuhan. Kami pilih Tuhan, kami pilih petunjuk. Kami dengar, kami terima petunjuk dari Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami pilih untuk tinggal di hadirat-Mu. Kami pilih ya Tuhan, untuk firman-Mu, doa-doa yang kami naikkan semuanya ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu waktu kami bersekutu dengan orang-orang kudus, orang-orang percaya, Tuhan berkati kami. Di masa-masa sulit kami percaya akan melihat mujizat. Kami percaya akan melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Yang hari ini mau tinggal di hadirat Tuhan. Mau memilih Tuhan. Mau memilih minta petunjuk dari Tuhan. Dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Bapa terima kasih. Engkau melihat anak-anak-Mu mengangkat tangan hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu. Mungkin hari ini dalam kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, rumah tangga. Tuhan, aku berdoa, kesulitan pekerjaan. Kami semua sepakat Tuhan, untuk memilih Tuhan Yesus, untuk memilih hadirat-Mu. Sehingga waktu kami berjalan dan melangkah, Tuhan buka jalan. Hari ini kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihibur, yang jatuh diangkat kembali oleh Tuhan. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Mari bilang Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Engkau membentuk masa depanku lebih hari lebih baik Tuhan. Aku tidak akan pernah sama lagi sebab Tuhan ada bersama denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan saudara buat Tuhan. Amin.
Yesus megangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Engkau memberkati kami di ibadah kami. Tuhan, kami mau berdoa sepakat bahwa gembala sidang kami, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dan Ibu Hermin serta keluarga besar. Bapak Pendeta Insinyur WLR Kauntu dan Ibu Molin dan keluarga besar. Pak Edi, Ibu Oli dan keluarga di tempat ini, pengerja-pengerja di tempat ini. Jemaat Tuhan di GB Emerald C4, Gardenias Residen Kelapa Gading. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami juga berdoa hari ini bahwa pemerintahan bangsa kami Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami hari ini juga mau berikan persembahan. Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan ibadah raya minggu. Tuhan berkati persembahan kami hari ini. Kami percaya waktu kami memberi, Tuhan akan memberkati kami 100 kali lipat. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami menutup ibadah ini, mari Bapak Ibu Saudara yang beribadah sama-sama, mari buka tangan, angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang terima berkat sama-sama katakan. Amin.